Yuk, selamat datang kembali di channel Anime Wings, channel yang membahas seputar anime. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang Shanks, Akagami no Shanks, salah satu kapten bajak laut Yonko yang menjadi penguasa di dunia baru, yaitu bajak laut Akagami. Shanks adalah kaum naga langit atau yang biasa dikenal dengan sebutan Tenryubito. Wah, sangat mengejutkan sekali jika ini benar. Tenryubito adalah makhluk yang paling menjijikkan menurut Mimin di dunia One Piece. Mereka memperdagangkan atau memperjualbelikan manusia layaknya sebuah barang, kemudian memperbudaknya. Menurut kaum mereka adalah kaum dengan kasta sosial tertinggi di dunia One Piece, dan itu adalah fakta. Itulah kenapa mereka bisa dengan leluasa memperdagangkan dan memperjualbelikan, kemudian memperbudak manusia yang lain yang bukan dari kaum mereka, tanpa ada yang berani memprotes dan menghentikan mereka, karena mereka dilindungi oleh pemerintah dunia. Shanks adalah satu-satunya orang yang mampu memotivasi Luffy menjadi bajak laut. Bukan hanya bajak laut biasa, tapi raja bajak laut. Menurut Mimin, Shanks adalah bajak laut yang paling dihormati sesama bajak laut maupun angkatan laut. Mereka bukan bajak laut yang terobsesi dengan pertarungan membabi buta, membunuh layaknya bajak laut pada umumnya. Setiap mereka ingin bertarung, mereka pasti punya alasan, bukan tanpa alasan. Contohnya saja, ketika di desa Luffy, ada sekelompok bandit yang menumpahkan sake di baju Shanks, dan mereka hanya tertawa. Dan ketika Luffy kecil menantang bandit karena tidak terima dengan perlakuan mereka yang dianggap Luffy menghina kelompok Shanks, Luffy kecil dihajar habis-habisan. Sampai Shanks tahu hal ini, dia sangat marah besar. Shanks bilang, "Ketika kau menumpahkan sake di badanku, aku hanya akan tertawa. Tapi ketika kau mengganggu temanku, aku tidak akan tinggal diam." Inilah mungkin salah satu sifat Shanks yang dihormati oleh angkatan laut. Apakah hanya itu? Perlu digarisbawahi, angkatan laut tidak menghormati Tenryubito. Mereka hanya melindungi karena tanggung jawab dari tugas. Berbeda dengan Shanks, Shanks memang dihormati. Menurut Mimin, Shanks dihormati bukan hanya karena itu, tapi karena dia adalah salah satu keturunan dari kaum naga langit yang memilih untuk meninggalkan Marijoa. Baiklah, ada dua kejadian yang bisa dijadikan alasan kuat kenapa Shanks berani Mimin sebut keturunan kaum naga langit. Yang pertama, kejadian ketika Shanks menghentikan perang besar di Marineford. Perang antara bajak laut Shirohige dengan pasukan angkatan laut, yang dimana Shirohige ingin menyelamatkan Ace dari eksekusi dari angkatan laut. Pada saat itu, Shanks datang tepat pada saat Akainu akan menghajar Koby karena berusaha untuk menghentikan peperangan.
Tepat pada saat itu, Sangs memblok serangan Akainu dengan pedangnya. Ketika itu, Sangs berkata, "Kalian semua dengarkan aku. Aku menyatakan perang ini berakhir. Apabila kalian tetap ingin melanjutkan perang ini, kami siap meladeninya. Kemudian aku punya satu permintaan lagi. Serahkan pemakaman Shirohige dan Ace kepada kami. Kalian sudah mempertontonkan kematian mereka pada dunia. Kami tidak akan membiarkan kalian mempertontonkan kematian mereka lebih lama lagi." Beberapa anggota Angkatan Laut menolak, tapi Sengoku menyetujuinya. "Baiklah, itu karena kau yang minta." Kemudian Teach mundur. "Kita belum siap melawan mereka. Saatnya mundur. Kita sudah dapatkan yang kita mau." Tidak hanya Teach, tapi salah satu Shichibukai yang terkuat, Takanome, juga mundur. Sengoku pun menyatakan bahwa perang sudah berakhir. Menurut Mimin, kenapa Sengoku mau menerima permintaan Sangs yang kedua adalah karena Sangs mempunyai garis keturunan kaum naga langit. Padahal jika mereka mempertontonkan kematian Shirohige dan Ace, dunia akan melihat kekuatan tempur Angkatan Laut. Ya, walaupun Shirohige mati di tangan Teach setelah menerima banyak serangan dari Angkatan Laut, tapi tetap saja ini adalah kemenangan besar Angkatan Laut melawan salah satu bajak laut terkuat di dunia One Piece, yang pada saat itu Shirohige sudah menjadi Yonkou. Kalau untuk permintaan pertama Sangs wajar disetujui oleh Angkatan Laut. Kenapa? Karena Sengoku sadar apabila peperangan tetap dilanjutkan akan banyak berjatuhan korban jiwa. Sementara pada saat itu Shirohige dan Ace sudah mati. Itu adalah kemenangan telak. Untuk kejadian kedua adalah pada saat Sangs bertemu dengan Gorosei di Marijoa di chapter 907. Di akhir chapter terlihat kelima kakek Gorosei tidak terlihat kaget dengan kedatangan Sangs, karena sepertinya pertemuan mereka memang sudah dijadwalkan. Kenapa kakek-kakek ini mau meluangkan waktunya untuk musuh mereka? Sangs adalah bajak laut, dan bajak laut adalah musuh si kakek-kakek Gorosei ini. Ketika Sangs tiba, mereka berkata, "Apa yang ingin kau bicarakan sampai kau datang ke sini? Kami sedang berada di tengah referee. Orang berderajat rendah sepertimu tidak pantas untuk terlibat ke dalam politik dunia. Kami meluangkan waktu hanya karena kau." "Ya, terima kasih. Aku ingin membahas salah satu bajak laut." Kenapa Sangs bisa bertemu dengan Gorosei dengan sangat mudah? Dan kenapa Gorosei tidak menolak saja bertemu dengan Sangs? Ketika salah satu Gorosei mengatakan, "Orang berderajat rendah sepertimu tidak pantas untuk mengikuti politik dunia," itu semakin menguatkan dugaan Mimin bahwa
Shanks memang keturunan kaum naga langit yang memilih untuk mencopot statusnya sebagai Tenryubito. Pertanyaannya, kapan Shanks mencopot statusnya sebagai Tenryubito? Padahal dia sudah sejak kecil ikut di kapal bajak laut Roger. Tidak mungkin dong Shanks kecil pergi meninggalkan Marijoa. Mungkin saja jika kita flashback, Sabo juga meninggalkan atau mencopot statusnya sebagai kaum bangsawan ketika dia masih kecil, saat dia tahu kebusukan mereka. Baiklah, cukup sekian video kali ini. Apabila kalian suka dengan video ini, like, berdiskusilah di kolom komentar, dan jangan lupa share kepada teman-teman kalian agar channel ini berkembang. Subscribe untuk menunjukkan dukungan kalian terhadap channel ini. Dan terakhir, jangan lupa bunyikan lonceng pemberitahuan agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton segmen AV Teori. Arigato minna.